Oke, satu lagi. Bismillah. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dan saya Tur Hasan, dokter yang berjaga pada klinik ini, Pak. Ya, Eh, baik. ya, jadi saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap kondisi Bapak ya, Pak. Yang nanti itu tujuannya untuk mengetahui kira-kira dari kondisi Bapak ini, diagnosis penyakitnya itu apa, seperti itu ya, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Ya, bersedia, Dok. Oke, Bapak. Sebelumnya saya tanya identitas terlebih dahulu ya, Pak. Untuk namanya siapa? Namanya Bapak Wahidin. Bapak Wahidin. Saya izin mencatat ya, Pak. Ya, baik. Untuk umurnya berapa, Pak? Umurnya 47 tahun. 47 tahun. Kalau pekerjaannya apa ya, Pak? Saya ini Bapak rumah tangga aja. Bapak rumah tangga, oke. Untuk alamat rumahnya di mana, Pak? Di Tangerang, Tangerang, oke. Kemudian pendidikan terakhirnya apa, Pak? S2. S2, oke. Oke, Bapak, jadi Bapak ini ada keluhan apa, Pak? Sini mungkin Iya, ada. ini saya ngerasa sering kencing, terus gampang minum juga gitu. Oke. Oke, Pak. Selain dari gejala tadi, apakah Bapak merasa lebih sering makan, juga ada penurunan berat badan, Pak? Iya, saya sering makan, tapi berat badan saya kurang tahu. Saya nggak ngerti. Oh, berarti Bapak sering kencing, sering minum, dan juga sering makan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, Bapak. Kemudian, apa ada gejala lain, Pak, seperti lemah badan, kemudian ada kesemutan, ada luka yang sulit sembuh, gitu, Pak? Saya seringnya lemes. Oh, Iya, lemah badan. aja. Kalau untuk kayak gatal-gatal di kulit, mungkin eh, penglihatan Bapak terlihat buram, ada tidak, Pak? Iya, penglihatan saya buram, makanya saya pakai kacamata. Ya, oke, oke. Bapak, ini ada pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya, Pak. Maaf. Untuk di kemaluan Bapak, apakah Bapak mempunyai gangguan ereksi, Pak? Tidak, Oh, tidak saya ya. normal. Ya, Alhamdulillah. Baik, Pak. Kemudian dari gejala ini, Pak, itu mulai sejak kapan ya, Pak? Saya ngerasanya udah lumayan lama sih, sebulan ada. 1 bulan yang lalu ya, Pak ya. Mm-mm. Kalau gejala ini tuh dari dulu sampai sekarang semakin membaik atau semakin memburuk, Pak? Saya ngerasa semakin buruk sih. Wah, semakin memburuk ya, Pak ya. Kemudian, Iya. apakah ada gejala yang eh, memperberat atau mungkin yang memperingan gejala ini, Pak? Ada aktivitas? Yang nggak ada sih kayaknya. Oh, tidak ada ya. Baik, Pak. Kemudian, saya akan menanyakan dari eh, histori kesehatan Bapak sebelumnya, Pak. Untuk sebelumnya, apakah Bapak pernah eh, menderita gejala yang sama, Pak? Ini pertama kali sih buat saya, Dok. Oh, ini pertama kali ya. Iya. Oke. Kemudian, apakah Bapak dulu pernah meminum obat-obatan tertentu atau sekarang sedang dalam pengobatan tertentu, Pak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Baik. Terus, apakah Bapak pernah rawat inap, Pak, di rumah sakit? Enggak, belum pernah, untungnya. Alhamdulillah. Lalu, apakah Bapak ada penyakit jantung gitu, Pak? Lalu ada Enggak, hipertensi? enggak ada juga. Enggak juga, oke. Untuk kolesterol Bapak itu tinggi atau rendah ya, Pak, kalau boleh tahu? Seingat saya waktu itu tinggi sih, Dok. Oh, tinggi. Oke, baik, Pak. Kemudian, apakah di daerah di kulit Bapak ini mungkin di apa ya, ketiak atau siku itu ada eh, kehitaman gitu, Pak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke, baik, Pak. Baik, ya, Pak. Kemudian saya akan menanyakan dari keluarga Bapak ya, Pak, gimana gitu. Jadi dari keluarga Bapak ini apakah ada yang menderita diabetes, Pak? Kalau boleh tahu? Ada kalau nggak salah kakek saya. Oh, kakek kakek Bapak ya, Pak ya. Mm-mm. Kalau untuk obesitas, kemudian seperti apa ya?
lemaknya banyak itu Pak, dislipidemia. Ada tidak Mm-mm. Pak di keluarga Bapak? Saya waktu itu ada, waktu pernah ngecek ada. Ada ya. Oke. Baik Pak. Kemudian dari lifestyle Bapak gitu Pak. Bapak itu Mm-mm. sehari-hari makannya itu bagaimana Pak? Misal Wah, snacknya saya tuh. makannya banyak sih. Itu sehari bisa 5 kali. Oh, 5 kali. Terus udah pernah olahraga. Kalau untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran, gimana Pak? Hmm. Enggak suka saya. Oh, nggak suka ya? Oh, baik Pak. Mm-mm. Baik Bapak. Kemudian untuk kegiatan Bapak ini di itu ya Pak, di rumah tangga, berarti Bapak tidak ada kegiatan sosial gitu Pak? Iya, tidak ada. Oh, tidak ada ya Pak. Oke, baik Pak. Bapak ini untuk kepentingan dari pengobatan, kira-kira ada tidak Pak yang bisa mengawasi apa ya dari kegiatan Bapak ini karena kan ini Bapak saya duga untuk diagnosisnya itu diabetes Pak. Nah, diabetes ini dia butuh eh, monitor gitu Pak. Jadi ada seorang mungkin dari keluarga Bapak yang bisa memonitor. Kira-kira ada tidak Pak mungkin dari saudara Bapak atau anak Bapak? Ada anak saya tuh. Oh, anak-anaknya baik ya, Pak. Mm. Oke, baik Pak. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan ya Pak, karena ini itu perlu untuk di eh, monitoring. Nah, saya mungkin nanti akan jelaskan gitu Pak, kenapa perlu dimonitoring. Pertama, eh, kadar apa diabetes ini dia itu ditandai dengan glukosa darahnya di darah itu tinggi gitu Pak. Nah, dan ini tuh bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya dan bisa mengancam jiwa jika mungkin glukosa bapak itu terlalu tinggi gitu Pak, atau bisa kita sebut dengan hiperglikemia. Maka dari itu saya akan jelaskan mengenai tes monitoring ini Pak. Namanya itu Baik. oke, S- SMBG Pak. Jadi nanti saya akan menggunakan glukometer Pak untuk mengukur dari glukosa Bapak gitu Pak. Seperti itu. Kemudian untuk targetnya sendiri dari glukosanya dalam darah itu nanti jadi ada berbeda-beda gitu Pak. Bisa kalau sewaktu itu bisa kurang dari 200 itu normal. Untuk yang puasa sekitar kurang dari 126 Pak. Seperti itu. Nah, gimana sih cara untuk menggunakan glukometernya? Glukometernya itu dia mirip seperti pulpen gitu ya Pak ya. Nanti eh, caranya Bapak pertama siapkan dulu alatnya dari glukometer, kemudian nanti Bapak bisa gunakan jari tengah ataupun jari telunjuk untuk pemeriksaannya Pak. Kemudian nanti dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol, kemudian nanti bisa ditusuk itu Pak menggunakan glukometer. Ini setelah itu tetesan pertama dari darah yang keluar nanti dibersihkan terlebih dahulu Pak, karena itu kemungkinan sudah terkontaminasi dengan eh, jaringan-jaringan dan sebagainya. Nah, tetesan kedua yang baru nanti akan diambil untuk diperiksa dari glukosanya itu berapa seperti itu Pak. Apakah Bapak mengerti Pak? Mengerti dok. Oke, oke. Jadi nanti ketika misal Bapak sudah mengukur gitu ya Pak ya, ternyata gula darah Bapak itu stabil, nah itu bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali, Pak. Nah, kalau misal belum stabil, bisa dilakukan 3 kali per hari gitu, Pak. Kemudian nanti kalau misal ada kayak kecurigaan gitu, Pak, mungkin ada ini terlalu tinggi, boleh ya, Pak, nanti langsung dibawa ke eh, dokter terdekat gitu Pak untuk dilakukan tindakan seperti itu Pak. Kemudian Pak dari eh, diabetes ini nanti kan Bapak mungkin akan diberikan beberapa pengobatan ya Pak ya. Nah, dari pengobatan itu kemungkinan nanti bisa menyebabkan hipoglikemia. Nah, hipoglikemia ini juga nanti bisa berbahaya Pak untuk kesehatan Bapak seperti itu Pak. Nah, saya akan jelaskan kira-kira dari gejala-gejalanya hipoglikemia ini bagaimana gitu Pak. Pertama itu nanti ada Bapak itu sering merasa lapar, kemudian berkeringat,
kemudian sering capek juga, kemudian juga tidak sadarkan diri dan pusing gitu Pak. Itu untuk tanda-tandanya ya Pak. Nah, untuk mencegah dari hipoglikemia ini, nanti Bapak ini bisa self monitoring dari blood glucose tadi Pak, ya Pak. Ya, Apalagi jika Bapak menggunakan obat insulin seperti itu Pak. Kemudian untuk dari aktivitas Bapak ya, jadi pencegahan hipoglikemia ini bisa dicegah lewat aktivitas juga Pak. Nanti misal kalau glukosa darah Bapak itu kurang dari 100, Bapak bisa itu kurangi lah gitu, kurangi olahraganya sedikit dan ditambah dengan makanan gitu, karbohidratnya ditambah gitu Pak. Dan juga nanti sebelum Bapak olahraga bisa mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu supaya eh, apa ya ada energinya gitu Pak. Jadi nanti glukosa darahnya itu tidak terlalu turun. Kemudian dianjurkan juga untuk Bapak ini tidak beraktivitas terlalu berlebihan seperti itu Pak. Kemudian eh, hipoglikemia ini ada yang ini Pak ringan gitu Pak. Nah, untuk gimana sih cara menanganinya gitu Pak? Cara menangani kalau Bapak ini saya kayaknya ini udah ada tanda-tanda hipoglikemia rendah nih. Oke, nanti Bapak itu bisa konsumsi dari karbohidrat itu Pak yang simple kayak misal jagung gitu Pak, tempe juga bisa ya Pak. Kemudian Bapak juga ini Pak sebisa mungkin hindari dari konsumsi lemak-lemakan Pak. Kemudian Bapak juga bisa meminum teh lah. Teh kan sudah sudah glukosanya sudah dalam bentuk gula gitu Pak, jadi mudah untuk dikonsumsi. Kemudian nanti Bapak bisa cek lagi gitu Pak setelah Bapak mengkonsumsi tadi, setelah pemberian glukosa, setelah makan, kira-kira eh, glukosa darah Bapak itu berapa. Kemudian kalau misal sudah normal, Bapak bisa gitu menjaganya dengan memakan snack-snackan gitu Pak. Snack-snack yang ringan dan yang sehat gitu ya Pak. Tapi jangan yang gorengan gitu Pak. Kemudian kalau misal Bapak tahu nih ini saya ada gejala hipoglikemia yang parah ini, maka saya sarankan nanti Bapak stop dulu dari pengobatan Bapak, dari insulin dan obat oral. Mungkin Bapak nanti akan diberikan obat metformin ya Pak, itu dihentikan terlebih dahulu. Kemudian Bapak nanti langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya Pak untuk tindakan selanjutnya. Nah, kemudian saya akan berikan dari gimana sih cara Bapak untuk nutrisi Bapak gitu, menjaga nutrisi Bapak tetap baik. Pertama nanti dari jumlahnya ini nanti akan ditentukan Pak berdasarkan dari berat badan Bapak berapa dan juga aktivitas Bapak seperti itu Pak, dan umur dan eh, berat badan Bapak nanti itu bisa diperkirakan berapa kalori yang Bapak butuhkan. Kemudian untuk nutrisinya juga bisa menggunakan ini Pak, model T. Jadi model T ini nanti akan jadi kalau kita ibaratkan itu satu piring, setengahnya itu isinya sayur dan buah-buahan Pak. Lalu setengah yang sudah dipotong tadi, jadi seperempatnya itu nanti berisikan karbohidrat dan setengahnya lagi berisikan protein Pak. Kemudian untuk jadwalnya ini bisa 3 kali sehari ya Pak, normal saja. Kemudian diselingi juga dengan snack-snack ringan gitu Pak, 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian untuk aktivitas fisiknya Bapak ini, Bapak bisa minimal 150 menit ya Pak per minggu. Jadi sekitar 3 kali olahraga gitu Pak per minggu Pak. Jadi dan untuk olahraganya ini itu yang dia yang sedang aja Pak, yang aerobik bisa dengan lari santai atau jalan kaki juga bisa Pak. Kemudian untuk jaraknya sendiri Bapak ini bisa misal Senin olahraga, Selasa libur, lalu Rabu olahraga. Jadi jangan sampai
2 hari gitu Pak jaraknya. Jadi misal Senin olahraga, baru Kamis olahraga itu udah 2 hari gitu ya Pak. Kemudian untuk olahraganya juga yang nanti itu melatih dari fleksibilitas Bapak dan juga keseimbangan dari tubuh Bapak dan juga Bapak kalau sebisa mungkin ya Pak karena Bapak ini rumah tangga, pekerja rumah tangga sebisa mungkin hindari dari apa aktivitas sedentari jadi malas-malasan di rumah seperti itu ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada dok, sudah jelas. Ya Pak. Baik, Alhamdulillah dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga Bapak bisa memahaminya dan bisa melakukan apa yang saya sarankan kepada Bapak ya Pak ya. Semoga Bapak bisa cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dok. Iya, sama-sama Pak.